Shalom adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap adik-adik semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik, sebelum kita memulakan kelas kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Pada hari ini kami sangat bersyukur atas waktu ini untuk kami belajar firman-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus membimbing, memimpin kami, memberikan hikmat sepanjang kelas dari awal pertengahan sehingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Harun Imam Besar yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-28, dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sehingga ayat yang ke-27, dan juga di dalam Bilangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 hingga ke-8, dan di dalam Imamat pasal 16. Selepas 10 hukum diberikan dan kemah suci didirikan, maka diperlukan satu orang untuk melayani dalam kemah suci sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Nah, itu disebut sebagai imam besar. Nah, walaupun lelaki ini berada di tengah-tengah umat Israel, dia tetap suci dan manusia tetap berdosa dan memerlukan pengampunan setiap hari. Sebelum ini, Musa yang menjadi perantara di antara Tuhan Allah dengan umatnya. Tapi Allah telah menunjukkan satu cara lagi untuk penebusan dosa melalui persembahan korban. Makanya Harun telah dipilih Allah sebagai imam yang pertama. Tetapi Musa tetap menjadi pemimpin umum yang menguruskan segala hal berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel. Sedangkan Harun sebagai imam besar pula diberi tugas untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Jika pada waktu sebelumnya Harun membawa bangsanya menyembah patung anak lembu emas, tetapi setelah dilantik menjadi imam besar, Harun harus membawa bangsanya menyembah Tuhan Allah yang benar. Musa telah diperintahkan Tuhan untuk membuat pakaian yang istimewa untuk Harun. Kemeja Harun ditenun dari linen yang halus, dan di atas kemeja Harun pula dikenakan jubah yang dihiasi dengan lonceng kecil pada tepinya, supaya bila dia berjalan, lonceng-lonceng itu akan berbunyi. Di atas jubah Harun pula akan ada sebuah efod yang menutupi dada dan bagian belakangnya. Pada kedua bahu efod itu ada 2 batu permata berbingkai emas. Di samping itu, Musa menyuruh tukang sulam dan tukang emas bekerja membuat penutup dada Harun. Bentuknya segi 4 dan tepinya berukuran 22 cm. 4 baris batu permata yang beraneka ragam dipasang. 3 batu permata dalam satu baris. Pada setiap batu permata itu ditulis nama suku-suku Israel. Nah, betapa sayangnya Tuhan akan orang Israel, sehingga nama suku mereka dihargai. Tuhan Allah ingin supaya Harun selalu menghadap hadirat Tuhan dengan membawa nama-nama suku pada dadanya dan mendoakan kedua belas suku itu terus menerus. Harun juga telah dibuatkan serban untuk menutupi kepalanya. Serban itu diberi hiasan yang murni dan dituliskan dengan perkataan dikuduskan untuk Tuhan. Nah, hiasan itu sangat bermakna. Pasang dengan tali biru pada serban Harun. Begitulah Harun yang sudah diampuni Tuhan dan diangkat menjadi imam besar. Begitulah juga pakaian seorang imam yang perlu dipakai oleh Harun selama dia hidup, dan kemudiannya akan diwariskan kepada anak sulungnya. Anak-anak Harun juga ikut dipanggil menjadi imam dan juga diberikan pakaian khas. Namun pakaian mereka tidak sama seperti pakaian Harun. Perintah untuk membuat pakaian itu adalah langsung dari Allah. Allah ingin kesuciannya terlihat dalam keindahan hiasan Harun, dan juga dia dapat dilihat sebagai imam besar yang bertugas mendoakan suku-suku Israel.
Nah, Harun juga diberikan tugas untuk memberkati Israel dengan berkat yang indah sekali. Sampai hari ini, berkat itu masih diucapkan pada akhir kebaktian oleh para pendeta ataupun para pastor. Mereka akan mengangkat tangan mereka sama seperti Harun untuk memberkati jemaat dengan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Apakah pakaian yang indah dan istimewa yang dipakaikan Harun itu membuatkan Harun itu suci? Tidak, adik-adik, sama seperti orang lain. Harun juga orang yang berdosa, yang memerlukan pengampunan Allah setiap hari. Tuhan telah menunjukkan cara bagaimana dosa Harun dan semua bangsa Israel dapat diampuni, sehingga mereka dapat hidup di hadapan Tuhan Allah yang suci. Setiap pagi dan petang, Harun membawa korban bakaran di mezbah di halaman kemah suci. Seekor domba disembelih pada setiap upacara itu. Setelah darahnya dicurahkan, domba itu akan dibakar di atas mezbah sampai habis. Melalui korban domba yang disembelih itu, kita diajar bahwa dosa harus dihapuskan dengan kematian. Upah dosa adalah maut. Setiap anak domba yang disembelih merujuk kepada Tuhan Yesus hari ini, anak domba Allah yang dijanjikan Tuhan sebagai korban untuk menebus dosa kita. Di samping korban bakaran pagi dan petang, ada korban-korban lain yang dibawa bersama secara khusus. Bila seseorang berbuat dosa, dia akan membawa seekor anak domba, jantan dan kambing jantan ke depan pintu gerbang suci, sebagai tanda kepada imam besar bahwa dia menyesali dosanya. Kemudian dia akan meletakkan tangan ke atas kepala binatang itu dengan maksud bahwa dosa yang dilakukannya sekarang ditaruh di atas binatang yang tidak bersalah itu. Nah, selanjutnya binatang itu akan disembelih dan akan dibakar di atas mezbah, dan Tuhan Allah mengampuni dosa orang itu. Korban itu disebut korban penghapus dosa. Nah, Tuhan tidak mengampuni dosa orang itu karena seekor binatang mati bagi dia. Seekor binatang tidak boleh menebus dosa kita. Makanya Allah telah memberikan acara itu sebagai satu gambaran bahwa pada suatu hari nanti Yesus akan mati untuk menebus dosa kita. Dia akan membayar harga untuk dosa yang kita tidak sanggup bayar, dan juga tidak melalui binatang-binatang korban. Nah, sekali setahun orang Israel diperintahkan untuk merayakan satu hari yang sangat khusus, disebut sebagai Hari Raya Pendamaian. Pada hari itu, semua orang yang tidak boleh bekerja dan mereka harus berpuasa. Sepanjang hari, mereka akan memikirkan dan menyesali dosa mereka. Pada hari itu, semua orang akan berkumpul di halaman kemah suci. Mereka harus membawa 2 kambing jantan. Harun sendiri tidak memakai pakaian yang indah, melainkan hanya jubah putih saja. Lembu jantan yang dibawa oleh Harun akan disembelih terlebih dahulu untuk menjadi korban dosa Harun dan keluarganya. Harun membawa sedikit dari darah lembu itu ke bilik maha suci, di mana tabut perjanjian yang ditutupi oleh tutup pendamaian berada. Selain itu, Harun juga mengambil bekas perasapan yang penuh dengan bara api dari atas mezbah dan 2 genggam kemenyan, lalu membawanya masuk ke bilik maha suci. Kemenyan itu akan dibakar sehingga asapnya menutupi tutup pendamaian, supaya Harun tidak melihat kemuliaan Allah, karena jika dia melihatnya, dia akan mati. Kemudian Harun akan keluar lagi dan menghadap bangsa Israel. Dosanya dan dosa keluarganya sudah diampuni. Sekarang salah satu di antara kambing jantan yang dibawa oleh bangsa Israel disembelih untuk dosa mereka. Harun masuk sekali lagi ke bilik maha suci dan memercikkan darah kambing itu pada tutup pendamaiannya. Hanya pada hari itu imam besar boleh masuk ke bilik maha suci, dan dia harus masuk membawa darah korban. Melalui peristiwa ini, Tuhan mengajar umatnya bahwa mereka adalah orang yang berdosa, tidak bersih dan memberontak.
Sementara Tuhan Allah itu suci dan tidak boleh berhubungan dengan orang yang berdosa, melainkan mereka disucikan karena dosa harus dibayar dengan darah yang dicurahkan. Kemudian Harun akan keluar lagi mengambil jantan yang kedua. Kambing jantan yang kedua. Dia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing tersebut dan menghadap orang Israel dengan tangan seperti itu sambil mengakui dosa yang telah dilakukan oleh orang Israel pada tahun yang lalu. Selepas itu seseorang yang telah dipersiapkan akan membawa kambing itu jauh ke gurun, sehingga kambing itu tidak dapat balik lagi ke perkemahan orang Israel. Dengan cara itu, Tuhan Allah mengampuni dosa orang Israel dan tidak mengingatinya lagi. Setelah semua upacara yang disaksikan oleh bangsa Israel itu berakhir, Harun menanggalkan jubah putihnya dan dia meninggalkan jubah putih itu di kemah suci sampai hari raya pendamaian tahun yang berikutnya. Pada akhir perayaan hari raya pendamaian ini, semua orang Israel akan meninggalkan kemah suci dan pulang ke kemah mereka masing-masing dengan hati yang penuh syukur karena Tuhan Allah sudah mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingatnya. Adik-adik, hari ini kita telah belajar bagaimana orang Israel boleh hidup dekat dengan Allah, yaitu dengan mengakui dosa dan memohon pengampunan setiap pagi dan petang, terutamanya pada hari raya pendamaian. Darah domba yang disembelih setiap hari dan setiap petang mengingatkan mereka bahwa upah dosa adalah maut. Hal ini berarti bahwa dosa dapat diampuni melalui pencurahan darah melalui kematian. Yesus menjadi korban untuk dosa kita apabila dia disalibkan. Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa kita telah menjadi imam besar bagi kita. Dia mendoakan kita di sisi Bapanya di surga. Nama kita terus diingat oleh Tuhan Yesus, sama seperti Harun yang membawa nama 12 suku bangsa Israel pada dadanya setiap kali dia menghadap Allah di kemah suci. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kelas online kami dari awal pertengahan sehingga selesainya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan untuk kami belajar pada hari ini tentang Imam Besar Harun. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, jumpa lagi di minggu hadapan.